Bab 1022, Adik Kecil, dan Serangan Malam. Hanya Dr. Jen yang duduk di bangku kayu tidak jauh dari mereka. Dia melihat 5 orang yang mengobrol dan sedikit linglung. Tiba-tiba, Luke mengerutkan kening, dan peringatan siput kecil datang dari pembicara di sebelahnya. Tuan, banyak awan tiba-tiba muncul 2 kilometer tenggara dari sini. Ada reaksi energi yang tidak normal, dan tingkat energinya terlalu tinggi untuk diukur. Ini pada dasarnya sama dengan apa yang terjadi sore ini. Luke mencapai pintu dalam sekejap dan melihat ke tenggara. Awan spiral besar yang mirip dengan yang muncul pada siang hari berada di langit malam. Apa yang berbeda adalah bahwa pada saat ini, cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya berputar dan menari di dalamnya, seperti nebula gemerlap yang muncul di langit malam. Kelima teman kecil itu telah berhenti tertawa dan sekarang berdiri untuk melihat pusaran yang luar biasa itu. Luke diam-diam muncul di sebelah Sif dan bertanya dengan tenang, apakah kamu punya teman lain? Ekspresi Sif sangat serius. Tidak, kami datang melawan perintah. Tidak ada orang lain yang punya nyali untuk, Dia berbalik dengan terkejut dan menatap Luke, bertanya-tanya mengapa dia menjawab pertanyaan itu dengan begitu mudah. Lukas menyipitkan matanya. Jika mereka bukan teman, lalu apakah mereka musuh? Implikasi dalam kata-katanya jelas dan sederhana. Kelima teman itu tampaknya secara tidak sadar memahami sesuatu, dan ekspresi mereka sangat jelek. Volstagg berjanggut meraih kapak raksasa di sampingnya. Aku tidak peduli siapa itu. Saya akan memotong siapapun yang melawan Thor. Petik 2. Lukas meliriknya. Kakak ini benar-benar tangguh, sebagaimana layaknya rekan putra mahkota. Dari sudut matanya, 3 lainnya, termasuk Sif, juga mengambil senjata mereka. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, niat mereka persis sama. Tapi Thor tidak memperhatikan semua ini. Dia hanya menatap langit malam. Pusaran itu juga mengeluarkan gemuruh keras, dan saluran kosmik melesat lurus ke bawah, sebelum pusaran itu benar-benar menghilang dalam hitungan detik. Luke memakai lensa, yang memproyeksikan umpan pengawasan dari drone berukuran sedang. Sebuah objek humanoid besar dengan kilau logam melayang keluar dari debu di titik pendaratan saluran, dan terbang langsung menuju peternakan. Sif berkata dengan suara rendah, itu destroyer. Itu datang untuk kita. Luke tiba-tiba berkata, mundur ke kaki pegunungan di barat laut. Itu terlalu terbuka di sini. Petik 2. Dia tidak ingin melawan android besar ini di tanah datar tanpa penutup apapun. Itu akan menjadi kematian. Tanpa ragu, Sif meraih Thor dan berlari. Dia mempercayai Luke. Meskipun dia tidak tahu mengapa pemuda ini ramah kepada mereka, dia bersedia mempercayainya. Keempat pemuda Asgardian mengambil putra mahkota mereka dan berlari dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat itu, Luke bisa lebih langsung merasakan kekuatan para prajurit Asgardian. Setiap langkah yang diambil Sif dan Warrior Tree membuat batu dan debu beterbangan kemana-mana. Mereka merasa seperti tank berat, tetapi secepat supercar, praktis meninggalkan bayangan di belakang mereka. Luke melihatnya, lalu berlari ke gudang peralatan. Dia tidak berencana untuk berpartisipasi langsung dalam pertempuran. Sudah waktunya untuk menunjukkan keahliannya yang sebenarnya. Seberapa kuat kekuatan militer Asgard? Android besar hari ini adalah ujian terbaik. Thor merasa sedih melihat Sif berlari dengannya di punggungnya, tetapi dia memperingatkannya, ke kiri, sedikit ke kiri. Ada banyak batu besar di sana, yang akan sempurna untuk pertempuran. Nah, baginya, balok-balok semen itu adalah batu-batuan besar. Dalam waktu kurang dari 10 detik, mereka telah mencapai perumahan sementara di kaki bukit. Di sebelah rumah darurat adalah lokasi konstruksi. Di lokasi konstruksi ada potongan beton besar yang berserakan. Tinggi mereka 2 hingga 5 meter. Dari tanah datar, itu tampak seperti labirin yang terbuat dari balok semen. Sif dan 3 lainnya sangat gembira. Dataran kosong adalah salah satu lingkungan terburuk. Ini lebih cocok untuk melawan destroyer. Volstagg menggosok pantatnya sambil berlari dan berteriak, akan kutunjukkan nanti. Beraninya itu mengenai pantatku. Petik 2. Vandal setengah baya yang kurus, yang memegang rapier, mau tidak mau mencibir. Bersyukurlah punggungmu menghadap ke destroyer selama serangan itu, atau mungkin akan mengenai wajahmu. Menyeret kapaknya, Volstagg meraung, omong kosong. Jika saya menghadapinya secara langsung, saya yang tidak beruntung. Silakan dan coba jika Anda berani. Saya jamin milik Anda akan dimasak secara instan. Petik 2. Meskipun mereka bertengkar, mereka berempat tidak melambat sama sekali. Mereka bekerja sama satu sama lain dan berlari ke 4 arah yang berbeda saat mereka mendekati labirin semen.
Benda yang mengejar mereka pasti datang untuk Thor, dan kemungkinan akan menemukan masalah dengan Thor sesegera mungkin. Berada bersama Thor tidak baik bagi mereka dalam melancarkan serangan balik, dan akan ada lebih banyak kesempatan untuk menyerang setelah mereka berpisah. Hanya ketika kelima teman itu masuk ke dalam labirin beton, tubuh besar Destroyer tiba. Di bawah langit malam, wajahnya memancarkan cahaya kuning besar, seolah mencari targetnya. Luke sudah mengambil 2 truk pickup dan bergegas keluar dari gudang peralatan ke lokasi konstruksi. Melihat umpan pengawasan, dia merasa sedikit stres. Android besar yang disebut Sif sebagai penghancur tidak sama dengan yang ada di ingatannya dari kehidupan sebelumnya. Setidaknya, akan sulit bagi orang normal untuk mengikuti kecepatan Destroyer ini. Itu telah menembakkan 2 sinar kuning dari kepalanya sebelumnya, melemparkan teman-teman kecil Thor ke keadaan yang mengerikan. Untungnya, Volstagg bereaksi cukup cepat dan memblokir pantatnya dengan kapak besar di tangannya, menghindari cedera serius. Kekuatan sinar laser kuning ini tidak sederhana. Ketika menyentuh tanah, itu menciptakan lubang besar. Ketika menyapu tanah, itu menciptakan parit yang dalam. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa berkas cahaya itu tidak benar-benar menimbulkan bahaya ledakan, itu jelas meleleh dan melarutkan tanah yang disapunya. Luke sama sekali tidak ingin menguji dirinya sendiri. Dia mungkin mati di tempat dan dikremasi. Gemuruh, bang, 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 menabrak. Ada ledakan, gelombang kejut, dan suara retakan semen. Di hadapan kelompok orang lemah ini, Destroyer tidak ragu-ragu untuk maju, dengan mudah membuka jalan di labirin semen. Namun, kelima teman Asgardian selamat. Sinar laser dari kepala Destroyer sangat menakutkan, tetapi masih tidak dapat menembus blok semen dan baja yang dibuat khusus. Dengan blok padat yang menghalanginya, serangannya tidak bisa mengenai Thor dan yang lainnya secara langsung. Jadi, setelah menghancurkan tumpukan semen, itu berubah menjadi setengah lingkaran yang sangat kecil di udara, dan tubuh besar yang bisa menginjak tanah ke dalam lubang yang dalam dan menghancurkan labirin semen menjadi potongan-potongan kembali ke Thor dan yang lainnya. Volstagg berjanggut muncul dari balik balok beton dan menunjuk ke Destroyer saat dia mengutuk, "Loki, dasar tercela, kamu hanya tahu cara bermain trik. Jika kamu punya nyali, lawan aku." Paruh pertama kalimat itu baik-baik saja, tetapi paruh kedua membuat Luke ingin menamparkan dahinya. Apakah Anda benar-benar berpikir itu saudara? Apakah Anda pikir dia akan melawan Anda 1 lawan 1 hanya karena Anda mengatakannya? Bab 1023, Perang dan Pengkhianatan. Tapi Sif segera muncul di sisi lain dan berteriak, "Loki, belum terlambat untuk berhenti sekarang. Kembalilah dan minta maaf kepada Ratu." Lukas tercengang. Apakah mereka berpikir bahwa adik laki-laki yang licik itu adalah anak berusia 3 tahun? Dia berada di atas angin sekarang, bagaimana mereka bisa bernegosiasi dengannya? Namun, dia segera mengerti ketika dia melihat umpan pengawasan. Sif dan Warrior Tree tidak sebodoh itu. Hanya dalam 2 kalimat, 2 orang lainnya berada dalam posisi membentuk setengah lingkaran di sekitar Destroyer. Mereka menggunakan kata-kata mereka untuk menyesuaikan formasi mereka sehingga mereka bisa melakukan serangan balik. Mata Lukas berbinar. Ini bukan film, dan mereka berempat bukan hanya figuran, mereka adalah jenderal paling kuat di bawah Thor. Dalam istilah Tiongkok kuno, mereka adalah komandan yang menjabat sebagai pengawal pribadi yang mulia putra mahkota, dan yang terkuat dalam pertempuran eksternal. Dalam ratusan atau ribuan tahun kehidupan mereka, jika mereka tidak berperang, mereka sedang mempersiapkannya. Bagaimana orang-orang seperti itu bisa lemah seperti yang digambarkan di film-film? Tentu saja, Destroyer bahkan lebih menakutkan daripada di film-film. Terlepas dari kecepatan, kelincahan, pertahanan, dan keluaran kerusakan jarak jauh, semuanya eksplosif. Terlepas dari Dewa Petir dan Hulk, keberadaan yang hampir seperti curang di antara para Avengers ini, tidak ada orang lain yang bisa bertahan lebih dari beberapa ronde melawannya. Bahkan Tony saat ini di Mark II mungkin akan rusak dalam beberapa detik. Berpikir cepat, Luke menghentikan mobil. Mobil kedua yang dikendalikan oleh siput kecil juga berhenti, dan Luke mulai mengamati situasi dari semak-semak di kedua sisi. Dia tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk menyerang, dan sekarang bukanlah waktu yang terbaik. Dia harus bersabar dan menunggu kesempatan yang tepat. Di sisi lain, wajah Destroyer tiba-tiba tertutup baju besi. Dari segumpal cahaya kuning menjadi 2 gumpalan cahaya kuning yang tampak seperti mata, ia menatap orang-orang di seberangnya. Suara androgini terdengar dari kepala Destroyer. "Tidak, kamu mengkhianati Asgard dan menentang perintah yang mulia." Pria dengan rapier angkat bicara. "Yang mulia tidak mati sama sekali,
tetapi Anda memberitahu Thor bahwa dia sudah mati. Anda mencoba merebut tahta. Petik 2. Suara itu terdengar kaget. Betulkah? Bagaimana kamu tahu? Tanpa menunggu jawaban, ia langsung mengerti. Itu benar, kamu melanggar perintah pertamaku dan juga tidak mematuhi perintah terakhir ayahku Odin, dan diam-diam datang untuk Thor. Ini adalah cara ayahku melatihnya, tapi kau menghancurkannya. Anda masih berani mengatakan bahwa Anda adalah pejuang setia Asgard. Hehe, sekelompok orang bodoh yang tidak punya otak. Sifu dan 3 lainnya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Meskipun mereka tahu ada yang salah dengan apa yang dikatakan pihak lain, dalam hal ketertiban, mereka telah sangat melanggar aturan. Di masa lalu, bahkan jika langit runtuh, Thor akan ada di sana untuk menahannya. Tidak ada masalah dengan melakukan perbuatan buruk tingkat ini. Tapi sekarang setelah Thor diasingkan, mereka menyadari bahwa masalahnya sangat besar. Bahkan jika Destroyer membunuh mereka berempat di Midgard hari ini, ketika Odin bangun, dia tidak bisa mengatakan bahwa Loki telah melakukan kesalahan, karena mereka telah memilih jalan menuju kematian itu sendiri. Dalam drama istana, tidak ada yang benar atau salah. Pada akhirnya, itu masih tergantung pada siapa yang memegang kekuasaan. Itulah yang menentukan nasib banyak orang. Tetap saja, mereka adalah teman setia Thor. Mereka sudah siap untuk melawan perintah dan datang ke Midgard. Mereka hanya tidak menyangka Loki melebih-lebihkannya sejauh itu. Loki, apakah itu benar-benar yang kamu pikirkan? Teriak Thor, tiba-tiba melangkah keluar dari balik balok beton. Kaget, keempat temannya mencoba menerjang ke arahnya. Thor mengangkat tangannya, memberi isyarat agar dia tidak bergerak, dan melanjutkan, kami tumbuh bersama, berjuang bersama, dan menghadapi banyak hal bersama. Apakah Anda benar-benar berbohong kepada saya? Apa yang terjadi pada ayah? Jawab aku. Sang penghancur terdiam sejenak. Ayah masih hidup, tiba-tiba Loki berkata. Tapi dia juga tidak ingin melihatmu. Dia sangat marah pada kebodohanmu sehingga dia koma. Tidak ada yang tahu kapan dia akan bangun, dan Anda tahu apa artinya itu. Ini semua salahmu. Kamu melakukan ini pada ayah. Suasana hati Thor baru saja santai karena Odin belum mati, ketika kata-kata lainnya menghantamnya dengan keras. Mungkinkah itu benar-benar kesalahannya? Dia tidak bisa tidak bertanya pada dirinya sendiri. Jadi, kamu pantas mendapatkannya, kata Loki dingin. Dengan kata-kata itu, topeng penghancur yang tadinya diam, tiba-tiba terbuka kembali. Cahaya kuning besar langsung bersinar, dan hendak menyerang Thor. Volstagg mengayunkan kapak besar di tangannya dan membantingnya ke wajahnya. Bang! Kapak besar itu terbang jauh, saat sinar cahaya melewati Thor yang kebingungan. Loki, yang mengendalikan Destroyer, tidak bisa lagi menahan amarahnya. Volstagg, kamu pengkhianat. Pria berjanggut besar itu bahkan lebih langsung. Dia mengangkat tangannya dan membuat gerakan tangan universal. Cahaya menerangi wajah Destroyer lagi. Dengan ini saya menyatakan hukuman mati untuk Anda. Dalam sepersekian detik Loki terganggu oleh Volstagg, sesosok tiba-tiba melompat dari samping dan menembak langsung ke kepala Destroyer seperti bola meriam. Destroyer bereaksi dengan cepat dan melambaikan tangannya hampir tanpa sadar. Reaksi sosok tinggi itu bahkan lebih cepat. Dia berputar di udara dan melewati tangan logam raksasa itu. Tombak berkepala 2 di tangannya tiba-tiba memanjang hingga 5 meter, dan dia menikamnya dengan seluruh kekuatannya. Berderak, di tengah suara logam yang dipelintir dan dipatahkan, tombak itu menembus bagian belakang kepala Destroyer dan merobek seluruh tubuhnya dan selangkangannya ke tanah. Cahaya di wajah Destroyer memudar, dan tubuhnya berhenti bergerak. Volstagg bersorak, dan Thor tersenyum terkejut pada Sif, yang berada di punggung Destroyer, dengan tombak di kedua tangannya. Bagus sekali. Untuk saat ini, sepertinya kelima teman itu menang. Lukas menyipitkan matanya. Destroyer ini bukan android biasa. Itu adalah item sihir yang dibuat oleh Odin. Bagaimana itu bisa begitu mudah untuk dihadapi? Dia dengan cepat mengendalikan truk pickup di belakangnya dan mengemudikannya ke depan lebih dari 100 meter, sebelum menghentikannya di luar labirin semen. Suara siput kecil terdengar melalui headset. Terkunci di kepala target. Kita bisa menyerang kapan saja. Luke mengunci target dan menunggu perintah untuk menyerang. Jika Destroyer tidak terlalu lemah, giliran dia untuk maju dan melakukan tes kecil. Tanpa ragu-ragu, Warriors 3 bergegas maju dengan senjata mereka. Memang, itu semua terletak di film. Sebagai prajurit elit Asgardian di tingkat jenderal, bagaimana mungkin Sif dan prajurit 3 berpikir bahwa mereka telah menghancurkan penghancur hanya dengan satu pukulan. Memanfaatkan serangan sukses Sif dan fakta bahwa Destroyer sedang down saat ini,
Warriors 3 akhirnya melancarkan serangan balik bersama. Bab 1024 Tes, dan penghancuran diri dalam satu tembakan. Rapier Vandral setengah baya yang kurus meletus dengan seluruh kekuatannya saat terbungkus energi seperti cahaya bintang. Energi berubah menjadi garis-garis cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya yang menusuk tubuh Destroyer seperti galaksi yang jatuh. Rantai cambuk di tangan Hogun memanjang dan memancarkan cahaya putih saat dia mengayunkannya ke kepala Destroyer. Volstagg berjanggut juga memulihkan kapak besarnya. Dengan raungan, dia mengayunkannya ke Destroyer, kapaknya bersinar dengan cahaya merah saat menebas dengan liar ke badan logam besar itu. Bahkan Sif melompat turun dan mencabut pedang dan perisai yang ada di punggungnya. Dengan teriakan, dia mengayunkan pedangnya ke bawah. Sebuah busur cahaya keemasan keluar dari ujung pedang dan mengenai bagian belakang Destroyer. Luke, baiklah, aku tidak akan percaya pada film lagi. Beberapa individu ini bahkan tidak memiliki banyak adegan dalam film. Sekarang setelah mereka habis-habisan, hasil kerusakannya sangat mengerikan, dan itu bahkan kerusakan sihir atau energi. Hanya ada satu kebenaran, anggaran untuk efek khusus tidak cukup. Itulah mengapa kelompok ini begitu kelas 3 di film, dan senjata mereka tidak berbeda dengan apa yang bisa ditemukan di bumi. Berdasarkan apa yang dilihat Luke sejauh ini, dia akan dirugikan jika dia melawan mereka dengan 40 strength dan 20 dexterity. Tentu saja, itu hanya terbatas pada pertempuran langsung dengan senjata dingin. Apa yang benar-benar baik dari Luke bukanlah kekuatan kasar, tetapi combo serangan yang khas. Meskipun orang-orang ini memiliki kekuatan tempur yang hebat, ada pembagian kerja yang jelas. Sif memiliki kekuatan dan kelincahan, serta serangan dan pertahanan yang seimbang, dia adalah tipe yang stabil, dengan teknik yang sangat baik. Pria dengan rapier, Vandral, jelas merupakan tipe yang lincah, dengan keterampilan dan kecepatan yang hebat. Hogun dengan flail dan Volstagg dengan kapak besar adalah tipe output yang kuat. Tapi Hogun lebih selektif dalam skill dan timing ketika dia menyerang, sedangkan Great Axe Volstagg hanyalah hacking tanpa berpikir. Terkepung oleh keempatnya, percikan api yang tak terhitung jumlahnya segera keluar dari tubuh Destroyer, dan ada jeritan tabrakan logam. Sudah berakhir. Luke menggelengkan kepalanya saat dia melihat ke layar. Pertempuran baru saja dimulai. Terlepas dari serangan pertama Sif, serangan-serangan berikutnya ini bahkan tidak menghancurkan armor Destroyer. Tentu saja, bahkan jika armor itu tertusuk, mungkin tidak ada apa-apa di dalamnya. Lagi pula, itu bukan android asli. Itu lebih seperti versi magis dari armor baja Asgardian. Benar saja, dalam waktu kurang dari 2 detik, cahaya kuning di wajah Destroyer menyala lagi, dan tawa dingin Loki terdengar. Kau sudah selesai. Kalian pengkhianat selalu tidak kompeten dan merasa benar sendiri. Bang! Sinar cahaya kuning ditembakkan. Ekspresi Vandral berubah, dan dia mundur ke belakang blok semen di dekatnya. Sebuah lubang besar muncul di blok semen, memperlihatkan batang baja dan pelat baja bercampur di dalamnya. Loki mendengus tidak senang. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Itu hanya akan membuat kematianmu lebih menyakitkan. Tubuh Destroyer berputar dan tumbuh lebih tinggi. Perlahan-lahan mengeluarkan tombak yang merupakan hal utama untuk menahannya. Kemudian, di bawah kendali Loki, ia berputar saat menyerbu ke depan, kedua telapak tangannya berayun ke arah Volstagg dan Hogun. Dentang, bang! Volstagg sekali lagi dikirim terbang puluhan meter oleh pukulan dari Destroyer, mendarat di tepi labirin semen. Hogun dengan tegas melepaskan ketika kepala cambuknya tertangkap dan dia berputar, tapi dia masih terlempar puluhan meter jauhnya. Pada saat itu, kepala Destroyer menyala lagi saat berbalik ke arah Sif, yang mundur dengan cepat. Sif meneriakkan kutukan dalam hati. Terlepas dari apakah sinar laser mengenainya atau tidak, Destroyer telah membuat ketiga rekannya tidak mungkin kembali dalam waktu singkat. Dia harus menanggung beban penuh sendirian. Dia tidak punya pilihan selain bertahan. Dia menggertakkan giginya dan mengangkat perisai di tangan kirinya untuk menutupi bagian atas tubuhnya. Ledakan. 2. Tiba-tiba, penglihatan luar biasa Sif melihat sebatang baja tipis yang tajam terbang dengan cepat untuk menghantam sisi kepala Destroyer. Ada suara logam bertabrakan yang pendek tapi sangat tidak menyenangkan, yang hanya memaksa kepala Destroyer mundur kurang dari 5 cm. Namun, sinar yang ditembakkannya meleset dari sasaran. Sif gembira dan melesat kembali ke labirin beton untuk mengulur waktu. Dia percaya bahwa Warriors 3 akan segera kembali untuk mendukungnya. Selanjutnya, serangan sinar cahaya Destroyer diperlukan untuk meningkatkan daya. Dia hanya perlu menghindari serangan fisik dalam 2 detik itu. Di Asgard, Loki, yang sedang duduk di singgasana, tercengang.
Apa itu tadi? Dia belum pernah melihat yang seperti itu, karena dari ingatannya, dia belum pernah mendengar apapun yang bisa membahayakan kulit destroyer. Sambil mengerutkan kening, dia mengaktifkan sistem pendeteksi destroyer, dan segera melihat, puluhan meter jauhnya, sebuah truk pickup terbalik. Dia tidak pernah terlalu memperhatikan teknologi Midgardian, tetapi melihat pickup yang praktis berantakan, dengan bagian-bagian yang rusak dan 4 rodanya yang miring, sepertinya itu, hancur sendiri. Saya bahkan belum menggunakan kekuatan apapun dan Anda sudah selesai. Operasi macam apa ini? Loki merasa itu sedikit konyol. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa ini hanyalah alat kecil sekali pakai yang digunakan Luke sebagai ujian. Pickup itu langsung terpental mundur oleh recoil. Loki merasakan tidak ada orang di dekat mobil. Kontrol jarak jauh. Sambil mengerutkan kening, dia memperluas jangkauan deteksinya, dan menemukan pickup kedua yang utuh beberapa ratus meter jauhnya, bersama dengan seorang pria yang duduk di dalamnya. Lalu, dia berhenti memperhatikan manusia ini. Orang biasa dari Midgard. Bahkan jika dia menyerang penghancur selama 10.000 tahun, dia tidak akan bisa mengupas sedikit pun kulit android itu. Manusia biasa hanyalah semut di depan dewa. Perhatian destroyer segera beralih ke Warrior 3 dan Sif. Keempat orang ini adalah orang yang bisa merusak rencana Loki. Luke menggelengkan kepalanya dan melihat tanda di sisi kepala destroyer. Dia sekarang memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kekuatan militer Asgard. Tembakan yang diambil destroyer barusan adalah cangkang penusuk baju besi yang telah dimodifikasi oleh Luke. Itu bisa menembus baju besi tank. Namun, ketika mengenai kepala destroyer, itu hanya membuat kepalanya bergerak beberapa sentimeter, destroyer tidak terluka sama sekali. Memikirkan tentang bagaimana Odin telah melemparkan benda ini ke dalam brankas harta karun sebagai penjaga, tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Senjata api bumi biasa akan memiliki efek yang sama pada destroyer sebagai manusia primitif menghancurkan mobil lapis baja dengan tongkat kayu. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Saya harus mencoba metode yang kurang ilmiah itu. Luke berpikir dalam hati sambil menggosok setir dan tombol untuk menembak. Di medan perang, Warrior 3 dan Sif berkumpul kembali, dan memulai serangan mereka. Kali ini, bagaimanapun, Loki berhenti bermain-main begitu banyak. Mengoperasikan destroyer, dia menekan mereka dalam waktu kurang dari 10 detik. Pada saat Volstagg berjanggut sekali lagi dikirim terbang oleh tamparan di wajah dari destroyer, dan Vandral, pria dengan rapier, sekali lagi dipaksa mundur oleh sinar, Sif dan Hogun yang tersisa berada di bawah lebih banyak tekanan. Thor berada di samping dirinya sendiri, dan dia meraung dan mencoba untuk maju, tetapi Volstagg menabraknya dari samping dan mereka berguling bersama. Loki menyeringai dan bergumam pada dirinya sendiri, haha, ini untuk mendorongku di masa lalu. Bab 1025, Perbedaan antara semut, nyamuk, dan kutu. Loki tidak terburu-buru untuk membunuh Thor. Menyingkirkan Thor saja tidak sesuai dengan seleranya. Dia ingin menjatuhkan rekan-rekan Thor di depannya, dan membiarkan dia merasakan sakitnya. Loki memiliki banyak keluhan terhadap saudaranya yang bodoh. Begitu dia berada di atas angin, dia pasti akan membayar kembali keluhan yang telah dia derita sejak dia masih muda. Luke, di sisi lain, menghela nafas lega. Dia menginjak pedal gas, dan pickup itu melaju menuju labirin beton. Pada saat itu, penghancur baru saja selesai mengumpulkan kekuatan lagi, dan menatap Sif, bersiap untuk melukai lawan yang paling sulit ini dengan satu tembakan. Berdebar, berdebar. Ada 2 percikan ledakan di perisai transparan yang menutupi wajah destroyer. Cahaya kuning terang tiba-tiba berkedip, dan peluncuran sinar itu terputus untuk sesaat. Bang! Sinar laser menyapu punggung Sif dan meledakkan balok beton, menciptakan lubang besar di dalamnya. Loki terkejut. Apa-apaan? Penghancur telah diserang oleh sesuatu, dan itu benar-benar mempengaruhi berkas cahaya. Meskipun memang lebih mudah untuk menginterupsi berkas cahaya saat dinyalakan, itu hanya relatif. Tanpa jenderal tempur elit seperti Sif dan Warrior 3, yang memiliki senjata sihir khusus dari Asgard dan keterampilan yang kuat, tidak ada cara untuk menghentikan sinar cahaya saat itu menyala. Sama seperti cangkang penusuk armor barusan, kepala destroyer hanya dipindahkan beberapa sentimeter, dan peluncuran normal dari sinar laser tidak terpengaruh. Destroyer dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke sebuah truk pickup yang tiba-tiba bergabung dengan medan perang. Loki mengerutkan kening. Apakah ini semacam senjata ajaib? Atau senjata intergalaksi? Untuk sementara waktu, Pangeran kedua Asgard memiliki banyak keraguan tentang Earth M242 yang dimodifikasi ini, yang umumnya dikenal sebagai senapan mesin Viper 25 mm. Tapi dia segera menepis keraguannya.
Tidak peduli senjata jenis apa itu hanya penghalang kecil. Itu jauh lebih rendah daripada senjata Warrior 3 dan Sif. Adapun lalat kecil yang menimbulkan masalah, dia hanya perlu mengarahkan destroyer untuk meluncurkan sinar, dan dunia akan damai. Belum damai. Loki membeku lagi. Hampir pada saat yang sama ketika destroyer menembakkan sinar laser, truk pickup, yang tidak terlalu cepat, juga berputar untuk meletakkan balok beton di antara mereka. Sinar laser hanya meledakkan lubang yang dalam di blok beton. Truk pickup masih dengan senang hati melaju di sepanjang jalan semen di luar. Suara Luke bahkan terdengar melalui pengeras suara. Bawa dia turun. Apa yang kamu tunggu? Itu benar, pintu masuk detektif muda yang aneh di medan perang membuat semua orang yang hadir merasa sangat tidak biasa. Itu seperti seekor semut yang melompat keluar di tengah pertarungan antara manusia untuk meninju wajahnya. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Mereka tidak mendiskriminasikan bumi, tapi itulah kenyataannya. Untuk Warrior 3 dan Sif, yang bisa dengan mudah menjatuhkan kendaraan dengan satu pukulan, kekuatan tempur manusia benar-benar mirip dengan semut. Loki sedikit lebih baik hanya karena dia sudah mulai merasa tidak enak badan setengah detik sebelumnya. Saat destroyer menembaki pickup itu, Warrior 3 dan Sif segera kembali sadar karena peringatan Luke melalui pengeras suara, dan menyerang lagi. Jarang ada semut yang mengganggu, tapi mereka pasti tidak bisa mengandalkan semut untuk menggigit seseorang sampai mati, itu akan jauh lebih sulit daripada salah satu dari mereka menghadapi destroyer sendirian. Loki, bagaimanapun, tertawa meremehkan. Serangga kecil itu cukup lincah, gumamnya. Destroyer mengabaikan pickup Luke dan Viper 25 mm di belakang. Hal ini seperti nyamuk melawan destroyer. 4 lawan 1 menjadi 5 lawan 1. Namun, tidak butuh lebih dari 30 detik, bagi semua orang untuk merasakan ada sesuatu yang salah. Tanpa diduga, destroyer tidak pernah mendapatkan keuntungan absolut lagi. Dalam 30 detik ini, kedua belah pihak beralih antara serangan dan pertahanan 3 kali. Destroyer melewatkan berbagai peluang dan tidak dapat melukai salah satu dari 4 temannya. Dan alasannya adalah pickup kumuh yang berputar-putar, dan yang akan menembakkan tembakan dari waktu ke waktu. Viper yang Luke operasikan selalu mampu sedikit mengganggu serangan jarak jauh destroyer pada saat yang paling tepat. 4 teman telah berhasil lolos dari sinar laser 3 kali berkat Viper. Tanpa output kerusakan jarak jauh yang kuat dari sinar laser, destroyer secara alami tidak dapat membunuh salah satu dari 4 teman dalam sekejap. Loki tidak bodoh. Pangeran kedua telah belajar bertarung dengan saudara lelakinya yang konyol sejak dia masih muda. Namun, gaya bertarungnya lebih terselubung, seolah-olah dia selalu bersembunyi di kegelapan. Tapi dia sering mengikuti Thor untuk berperang, dan setelah ratusan atau ribuan tahun, dia memperhatikan taktik pertempuran. Kutu kecil di pinggiran sebenarnya bukan nyamuk, tapi kutu yang membuat seseorang gatal, dan selalu di saat yang paling genting. Itu tidak kuat, tetapi sangat mengganggu serangan. Kalau begitu, aku akan membunuhmu. Mata Loki bersinar dengan cahaya dingin karena dipermalukan oleh orang biasa. Tidak, orang ini tidak biasa. Orang biasa tidak memiliki kualifikasi untuk membuat dewa merasa gatal, jadi ini adalah manusia yang luar biasa. Oleh karena itu, tidak akan berlebihan baginya untuk bergerak, seolah-olah. Loki menjadi marah karena dipermalukan. Destroyer melambaikan tangannya di bawah kendalinya, memaksa Warrior 3 mundur. Tubuh besar Destroyer berbalik dengan gesit, kedua tangannya menutupi wajahnya saat meriam ringan mulai menyala sekali lagi. Loki telah mempelajari pelajarannya. Dia tidak akan memberi serangga kecil itu kesempatan untuk menghentikan sinar laser. Lukas terkejut. Dengan kombinasi komunikasi mental, refleks cepat, dan 40 kekuatan mental, dia sekarang memiliki kemampuan yang cukup akut untuk merasakan bahaya. Dalam menghadapi serangan atau niat yang merupakan ancaman kuat baginya, otaknya secara refleks akan mengirimkan peringatan. Dalam menghadapi bahaya yang akan segera terjadi, Luke tetap tenang. Pickup itu berbelok tajam. Destroyer memindahkan tangannya, dan sinar itu melesat keluar. Bang! Menabrak. Beton sekali lagi retak dan lubang besar tercipta. Namun, ujung ekor sinar laser melewati ujung ekor pickup karena keduanya ditembakkan ke arah yang berlawanan. Loki, apakah kamu bercanda? Kendaraan kuno ini benar-benar bisa digunakan seperti ini. Dia tidak tahu bahwa benda ini bisa mendaki gunung dan melintasi puncak, dan bahkan melompat ke kereta. Dipasangkan dengan mengemudi dasar Luke, sementara mobil yang dimodifikasi tidak cepat, itu sangat gesit. Loki jelas salah perhitungan dengan serangan ini, tapi dia tidak menyerah, dan akan mengirim laser menyapu kembali untuk mengejar pickup. Namun,
Sif dan Volstagg memanfaatkan momen itu untuk meluncurkan serangan kuat lainnya. Dengan suara berderak, salah satu kaki destroyer tersapu oleh kapak besar itu, dan tubuhnya bersandar ke belakang. Tubuh Sif yang kuat dan ramping melompat ringan, dan dia menikamkan tombak, senjata surgawi, yang paling tangguh ke wajah destroyer lagi dengan seluruh kekuatannya. Puci, ujung tombak, yang bersinar dengan cahaya keemasan, menembus perisai transparan seperti jelo, dan menjepit destroyer ke tanah untuk kedua kalinya. Previous, Bab 1026, lawan seperti dewa, rekan tim seperti babi. Tanpa jeda, kepala Flailhogun yang bersinar terbang di udara dengan rantai panjang dan menghantam wajah destroyer. Sosok Vandral meninggalkan jejak panjang bayangan saat dia terbang, sinar pedangnya yang seperti meteor menusuk ke dalam lubang yang telah dibuat oleh tombak itu. Kemudian, kapak besar Volstagg dan pedang panjang Sif mengikuti saat mereka menyerang lubang yang dibuat oleh tombak dengan seluruh kekuatan mereka. Tubuh destroyer yang tadinya bergerak bebas, tiba-tiba berhenti sejenak, dan ada sedikit ledakan di wajahnya. Loki akhirnya tampak terkejut. Kamu benar-benar melukai destroyer. Dia belum benar-benar mendapatkan hak untuk menggunakan destroyer. Dia hanya bisa mengandalkan tombak Gungnir yang dia pegang untuk melakukan beberapa operasi dasar. Terlepas dari pertahanan dan serangan fisik destroyer yang menakjubkan, kemampuan high-end lainnya, termasuk sinar cahaya, pada dasarnya tidak dapat digunakan, itu bahkan tidak bisa mengeluarkan 5% dari kekuatan keseluruhannya. Namun, destroyer seperti itu cukup menakutkan. Loki mencibir, sayangnya kamu tidak bisa menghancurkannya. Itu sia-sia. Penghancur adalah artefak surgawi yang diciptakan oleh Odin. Selama seseorang tidak memiliki kekuatan yang luar biasa, itu sama bodohnya dengan berperang melawan gesekan. Sebodoh beberapa pengkhianat yang berjuang di ranjang kematian mereka. Ya, dan kutu kecil itu. Loki sedikit menegakkan punggungnya dan bersandar di kursi singgasananya. Itu hanya masalah kecil. Dia hanya akan membuang beberapa menit paling banyak. Luke, di sisi lain, mengerutkan kening dan akhirnya menemukan waktu untuk menelepon Phil. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak datang? Senjatamu bahkan tidak bisa menggores permukaan android itu. Phil, itu tugas kita. Luke sedikit cemas. Tugas sialan, ini hanya ingin mati. Menjauh, para Asgardian bisa mengatasinya sendiri. Phil terdiam sejenak, sebelum akhirnya mengalah. Baiklah, aku akan menunggu 5 menit. Tapi kamu juga harus keluar. Anda bukan targetnya. Petik 2. Pikiran berpacu, Luke dengan cepat membuat keputusan. Baik. Pada saat itu, destroyer ditekan ke tanah oleh Warrior Stree dan Sif. Ini adalah waktu terbaik untuk mundur. Dia adalah orang yang telah menciptakan kesempatan ini untuk melakukan serangan balik, jadi ini tidak bisa dianggap melarikan diri. Kedua, Thor masih memiliki ekspresi sembelit di wajahnya. Dia mungkin akan membangkitkan kekuatan leluhurnya nanti, dan membuktikan lagi bahwa bahkan seorang dewa pun harus mengandalkan kekuatan leluhurnya. Jika dia tidak pergi sekarang, kapan dia bisa? Luke mengubah arah di mobil pickup dan melaju ke arah bukit. Segera, ekspresinya berubah jelek. Lebih dari 200 meter di sebelah kirinya, 7 atau 8 SUV hitam SHIELD bergegas menyusuri jalan di sisi lain bukit, langsung menuju labirin beton. Luke bertanya pada Phil, yang masih menelepon, apa yang terjadi? Mengapa orang-orangmu masih mendekat? Itu bukan di bawah perintahku. Phil segera bertanya kepada anak buahnya tentang situasinya. Beberapa detik kemudian, dia berkata dengan suara marah, ini Sitwell. Dia membawa 3 tim bersamanya. Mengenai apakah agen Sitwell ini mencoba mencuri pujian atau rampasan perang, Phil tidak mengatakannya. Luke terlalu malas untuk menebak. Dia berkata, kalau begitu jangan sebodoh dia. Phil, maaf, tapi mereka adalah anak buahku. Jika itu hanya Sitwell, Phil mungkin akan menyerah pada orang bodoh seperti itu. Tapi Sitwell juga membawa selusin agen SHIELD bersamanya, dan Phil tidak bisa mengabaikan mereka. Luke tidak bisa tidak mengutuk WTF di dalam hatinya, tetapi dia berbicara lebih cepat. Menyeret rekan satu timnya di saat kritis seperti ini, yang terbaik adalah orang seperti ini mati saja. Phil tidak mengatakan apa-apa, dan tiba-tiba memutuskan sambungan. Luke menamparkan setir, wajahnya muram. Seseorang seharusnya tidak takut pada lawan yang seperti dewa, tetapi pada rekan setimnya yang seperti babi, ini adalah kebenaran selama berabad-abad. Luke pandai menjadi rekan satu tim. Baru saja, dia hanya mengandalkan lusinan tembakan untuk menciptakan peluang bagus bagi Sif dan yang lainnya, dan mereka tidak perlu mewaspadainya sama sekali. Ini hanya bisa digambarkan sebagai operasi ajaib.
Tapi ada apa dengan si idiot Sitwell itu? Tidakkah dia mengerti bahwa seekor gajah kurus masih bisa menghancurkan sekelompok besar semut hanya dengan menggerakkan tubuhnya? Apalagi, Destroyer masih jauh dari kematian. Idiot tak berotak seperti ini baru saja menyajikan kepalanya sendiri di atas piring. Yang paling penting adalah dia telah melawan perintah dan bahkan membawa sekelompok pria bersamanya untuk menyerahkan kepala mereka sendiri. Melihat umpan pengawasan, Luke melihat lebih dari 20 mobil turun dari sisi Phil. Pikirannya berpacu, dan pickup itu tiba-tiba berubah arah dan melaju ke semak-semak. Dalam beberapa detik, 7 atau 8 SUV tiba di belokan, dipisahkan darinya oleh sebuah bukit. Luke dengan lembut menekan tombol api. Buk-buk, buk-buk, buk-buk. Tembakan yang berirama dan berurutan membuat lumpur dan batu beterbangan ke segala arah. Guncangan yang ganas menyebabkan bodi berat dari pickup yang dimodifikasi itu bergetar saat didorong ke belakang. Terdengar suara decitan ban di atas kerikil. Luke memutar nomor Phil lagi, dan panggilan itu tersambung 2 detik kemudian. Jika kamu berani turun, aku akan meledakkan semua banmu. Phil, kamu, ini menghalangi tugas resmi. Anda akan dikenakan biaya. Lukas tertawa. Saya minta maaf. Saya adalah hukum di sekitar sini, dan saya memiliki kekuatan untuk menangani situasi darurat di sini. Jika Anda memiliki keberatan, silakan hubungi atasan saya, Robert, dan minta dia untuk menelepon saya. Bahkan Phil yang berpengalaman dan tenang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok kepalanya. Dia merasa bahwa garis rambutnya pasti akan surut 2 cm lagi ketika dia kembali setelah ini. Lebih buruk lagi, dia tidak bisa menelepon Robert atau menuntut Luke. Jadi, lusinan agen yang dibawa Phil untuk sementara terjebak di tengah lereng bukit. 2 menit setelah Luke meninggalkan medan perang, situasi di labirin beton telah berubah secara drastis. Phil dan Luke berhenti berbicara hampir pada saat yang sama dan melihat umpan pengintai. Ketika Luke memperhatikan Phil dan pergi untuk menghentikannya, Warrior 3 dan Sif tidak berhenti menyerang. Mereka tahu bahwa tidak akan mudah bagi mereka berempat untuk menghancurkan Destroyer, tetapi mereka dapat mencoba membuatnya tidak berfungsi dan sangat melemahkannya. Sekarang adalah saat terbaik sejak awal pertempuran. Untuk sementara waktu, mereka berempat tidak perlu banyak berkomunikasi. Mereka bergiliran diam-diam dan terus membongkar kepala Destroyer. Destroyer juga mengalami kerusakan terbesar sejak awal pertempuran. Tombak Hawa adalah satu-satunya senjata surgawi sejati yang telah diberkati oleh Alphater Odin. Itu adalah hadiah yang diberikan Odin kepadanya atas kesetiaannya kepada Thor selama bertahun-tahun. Itu juga satu-satunya senjata yang bisa bersaing dengan Destroyer. Alasan Sif berjuang sedikit, adalah karena tombak ini tidak setinggi Destroyer. Tombak itu berfokus terutama untuk menembus pertahanan, dan memiliki sedikit efek penekanan. Menghancurkan Destroyer akan membutuhkan kombinasi kekuatan sihir dan senjata. Kekuatan ofensif eksplosif berikutnya akan mampu mengatasi daya tahan Destroyer. Bab 1027, Sitwell gila. Sederhananya, tombak surgawi ini memiliki kekuatan serangan fisik yang cukup, tetapi tidak memiliki serangan sihir. Itu hanya senjata tipe pendukung. Warrior 3 dan Sif juga tidak memiliki kekuatan sihir yang kuat, dan tidak bisa menutupi kelemahan ini. Di antara semua orang yang hadir, hanya Thor, yang pernah menjadi dewa petir, yang memiliki kekuatan ini. Tetapi, pemimpin, ini sekarang lemah seperti anjing dan hanya bisa menjadi penonton. Kelemahan karena tidak mampu menangani kerusakan yang cukup mulai terlihat dalam setengah menit. Destroyer secara bertahap pulih dari serangan terus-menerus mereka. Ini menekuk kakinya sehingga kakinya ditempatkan dengan kuat di tanah. Itu menarik tombak di kepalanya, mencoba melepaskan diri dari ditembaki olehnya. Melihat hal tersebut, keempat sahabat itu meningkatkan ritme serangan mereka. Meski sulit bagi Destroyer untuk bergerak, ia masih berhasil lolos dari tombak. Saat itu lepas, Destroyer memulihkan sebagian besar kekuatan tempurnya lagi. Dalam sekejap, itu memaksa 2 prajurit 3 untuk mundur dengan 2 tamparan, dan Sif dan yang lainnya juga mundur dengan tegas. Tanpa kerja sama tim, mereka akan dengan mudah terbunuh jika mereka bertarung sendirian. Yang lemah, Thor, ada di dekatnya. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Namun, semua upaya tersebut tampaknya sia-sia. Setelah salah perhitungan besar lainnya, Loki telah kehabisan pikiran main-mainnya. Jauh di atas tahta di Istana Emas Asgard, dia bahkan merasa wajahnya terbakar. Jika bukan karena fakta bahwa pihak lain tidak memiliki output damage instan yang cukup, Destroyer akan rusak parah, bahkan jika tidak diledakkan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki Destroyer sendiri, dan akan sulit baginya untuk melakukan sesuatu pada Thor sekarang.
Menyadari bahwa dia masih memiliki peluang untuk menang, dia akhirnya menjadi serius dan mengendalikan destroyer untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 2 dari Warrior Street terluka parah dan 1 terluka ringan. Volstagg dan Hogun yang terluka parah dipukuli sampai mereka jatuh di tengah balok beton dan muntah darah. Vandral yang menderita luka ringan. 1 lengan dan 1 kaki patah saat dia jatuh di tepi luar labirin beton. Prajurit wanita terkuat, Sif, berada di cengkeraman destroyer, yang mengangkatnya di depan wajahnya. Lihatlah dirimu, lemah, menyedihkan, dan tak berdaya. Di mana orang yang Anda lindungi dengan putus asa? Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia layak diikuti? Sif meludah dengan penuh kebencian. Dia memiliki keberanian untuk maju, dan hati yang tulus dan jujur, tidak seperti kamu yang hanya bisa bersembunyi di belakang dan bermain trik. Loki, kamu tidak akan pernah memenuhi syarat untuk menjadi Raja Asgard. Tapi Loki tidak marah sekarang. Pemenang tidak perlu peduli dengan tangisan anjing-anjing yang kalah ini. Dia menoleh ke Thor. Apakah kamu juga berpikir begitu, saudaraku? Ini FBI. Letakkan senjatamu segera dan bekerja sama dengan penyelidikan kami. Sebuah pengeras suara dari sebuah SUV terdengar. Semua orang yang hadir menoleh untuk melihat. Bahkan prajurit 3 dan Sif yang terluka, yang dicengkeram lehernya, tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Dari mana datangnya si idiot ini? Apakah dia buta atau bodoh? Loki meletakkan tangan di dahinya. Manusia Midgard benar-benar membuka mataku. Begitu dia selesai berbicara, destroyer menoleh dan topengnya terbuka saat cahaya kuning dengan cepat menjadi cerah. Sebuah sinar bersinar ditembakkan. Gemuruh. SUV tempat teriakan itu berasal diledakkan sejauh 5 hingga 6 meter oleh sinar laser. Itu terbalik di udara dan jatuh dengan keras di tanah. Di dalam mobil di belakangnya, agen botak, Sitwell, memutar matanya dan meraung, keluar dari mobil dan tembak. Dengan itu, dia segera mengambil komunikasi nirkabel. Phil, kita perlu cadangan di sini. Kami butuh cadangan. Baru saat itulah Phil dan Luke berhenti berbicara. Phil menggertakkan giginya, menunduk. Namun, sebelum pengemudi bahkan bisa menginjak pedal gas, dia melihat api meledak di belokan di depannya. Ledakan. Sopir berhenti dan berkata, "Bos, seluruh lereng di sebelah jalan telah runtuh. Mobil tidak bisa lewat. Haruskah kita mengambil jalan memutar?" Itu adalah satu hal untuk memberikan dukungan dengan berjalan kaki. Dibutuhkan setidaknya 3 hingga 5 menit untuk berlari dari sini ke labirin beton di bawah bukit. Dan senjata berat serta amunisi mereka ada di dalam mobil. Mereka tidak bisa menyerah. Apa yang terjadi di sisi lain terlalu besar, dan para agen merasa bahwa senapan biasa tidak akan berguna. Hanya meriam otomatis pada 2 kendaraan lapis baja yang mungkin bisa bertarung. Secara alami, tidak ada yang mau menyerah pada kendaraan lapis baja dan harus menyerang android raksasa yang menakutkan dengan pistol kecil. Phil berkata, "Pergi ke sisi lain." Luke sudah menyadap umpan komunikasi nirkabel SHIELD, dan tahu ada yang tidak beres ketika dia mendengar permintaan bantuan. Dengan pikiran, sebuah RPG muncul di tangannya, dan dia langsung meruntuhkan lereng lumpur besar di sebelah jalan, untuk sementara menghalangi jalan tercepat Phil menuruni bukit. Pada saat yang sama, dia segera mengeluarkan ponsel palsunya dan mulai mengoperasikannya dengan cepat. Dari sudut matanya, dia melihat seorang pria botak dalam setelan hitam mundur dengan cepat. Lukas menyipitkan matanya. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak bisa tidak mengingat adegan di beberapa film anti-perang di mana petugas yang tidak kompeten berteriak, "Serang!" sambil melarikan diri. Setelah SUV itu diterbangkan sebelum mendarat di tanah, lebih dari 10 agen langsung melepaskan tembakan. Lebih dari 10 pistol dan senapan diarahkan ke destroyer dan menembak dengan liar. Peluru terbang menghantam destroyer. Loki yang tadinya berjaga-jaga, langsung merasa lega. Peluru yang ditembakkan oleh orang-orang ini tidak memiliki efek aneh dari peluru yang ditembakkan oleh pickup tadi. Ini adalah orang Midgardian biasa. Dia langsung kesal pada kepengecutannya. Sebagai dewa, bagaimana dia bisa bertindak begitu hati-hati di sekitar Midgardian ini? Penghancur membuang shift di tangannya, dan meriam di wajahnya mengumpulkan kekuatan lagi. Sinar cahaya tebal melesat keluar dan melakukan sapuan diagonal. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 mobil terkena sinar laser dan meledak seketika. Itu bukan balok beton tebal yang dibuat Luke. Dibandingkan dengan balok beton setebal 2 meter dengan pelat baja, SUV itu sangat tipis sehingga bisa meledak kapan saja. 7 atau 8 agen langsung terluka oleh bagian-bagian mobil yang rusak, dan jatuh ke tanah. Luke memperhatikan semua ini, tetapi ekspresinya tetap tenang.
Sementara destroyer menyerang kendaraan, telepon palsu menyelesaikan penyesuaiannya dan mengeluarkan perintah aktivasi. Di labirin beton, tiba-tiba ada lubang besar di banyak blok beton yang terpelihara dengan baik. Port peluncuran hitam di dalam terkunci pada saat yang sama, dan sejumlah besar roket ditembakkan ke destroyer, yang jauh lebih tinggi daripada balok beton. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada serangkaian ledakan, dan tubuh bagian atas destroyer diselimuti api. Sesaat kemudian, destroyer muncul dari asap dan api. Selain fakta bahwa tubuh bagian atasnya menghitam karena asap dan ada beberapa goresan, itu tidak rusak sama sekali. Luke tetap tenang seperti biasanya. Dia mengharapkan itu. Setelah uji cangkang penusuk lapis baja pertama, kumpulan roket ini hanya dapat digunakan sebagai alat interferensi dan tidak dapat melukai penghancur. Namun, agen SHIELD di dekatnya yang menembaki destroyer memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Lebih dari 10 roket tidak bisa melukai android besar ini, apa gunanya pistol kecil mereka? Mereka secara tidak sadar mulai mundur. Senjata mereka bahkan tidak bisa menggores kulit pihak lain. Mereka hanya duduk bebek di sini.